Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat tentunya untuk menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali sore hari ini saya Tika Amsar hadir kembali untuk menemani Anda di program yang hari ini nanti kita akan membahas tentang orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi, dampak dan solusi dari tingkat keluarga sampai negara. Hari ini sahabat, nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita tentunya. Tapi sebelum saya menyebutkan siapa saja narasumber yang akan berbincang dengan kita dan juga moderator kita pada sore hari ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa program Erlangga Forum juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan melalui Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Surangawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, sore hari ini nanti sahabat kita akan berbincang bersama narasumber kita. Ini ada Profesor Badrun Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Juga bersama dengan narasumber kita Asosiat Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Juga bersama Profesor Dr. Haji Asri Iswati SEMSIAK selaku Guru Besar Ekonomi FEB UNER. Juga bersama Dr. Nuri Herahwati, Dokteranda ECMSI MSC selaku KPS Magister PSDM, juga Dr. Nimade Sukartini SEMSI Midek selaku KPS Magister Ekonomi Kesehatan, dan tentunya bersama dengan moderator kita, kalau saya di via Zoom sudah nampak beliau bersama Dr. Prawitra Talib SHMH selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Prawitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tika. Iya, apa kabar? Sehat selalu, harus sehat selalu kita. Wah iya, alhamdulillah, senang banget ya. Hari ini pakai baju warna biru, tahu aja nih kalau ini warna favorit saya nih ya. Biru. Nah, sengaja saya. Gitu ya? Sudah saya ini birunya keungu-unguan gitu tapi Pak Prawitra. Ya harus itu. Gitu ungu ya. itu kan mencerminkan semangat gitu. Gitu ya. Jadi kalau dahulu kala sejarahnya tuh warna ungu itu adalah warna dipakai oleh para bangsawan. Karena untuk pigmen mendapatkan warna ungu itu sulit sekali. Jadi ada sejenis kerang yang sangat susah diambil, makanya ungu biru itu dipakai bangsawan dulunya. Nah, zaman sudah berubah, sekarang identik dengan status orang tertentu, itu yang tidak benar. Jadi kembali kepada aslinya, warna ungu itu adalah warnanya para bangsawan begitu. Tapi yang di sini ngomong tetap rakyat jelata. Aplaus. Rakyat Ini jelata ini yang ngomong saya. Waduh. Oke, satu hal yang positif yang sudah dibagikan oleh Pak Prawitra mengawali perjumpaan kita sore hari ini. Untuk selanjutnya memandu program Erlangga Forum sore hari ini bersama Pak Prawitra. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, tadi telah disampaikan juga oleh Mbak Tika bahwa tema hari ini adalah orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi. Jadi akan dibahas oleh para pakar ekonomi seperti orkestrasi komposisi musik yang menghasilkan melodi yang nikmat dan merdu. Nah, ini akan menghasilkan mudah-mudahan solusi yang sangat inspiratif dan motivatif ya, mengingat krisis kesehatan saat ini dikarenakan COVID-19 tidak saja menimbulkan efek bagi kesehatan saja, namun juga berdampak pada krisis ekonomi. Dan sayangnya tidak saja di Indonesia, namun secara global juga. Inilah dengan hadirnya para pakar di bidang ekonomi pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan kita sedikit pencerahan bahwa krisis ekonomi ini bukanlah akhir daripada segalanya.
masih ada peluang untuk tetap bangkit dan semangat. Nah, setelah hadir di sini, izinkan saya menyapa yang pertama adalah Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau putih ini warnanya apa nih, Pak? Kalau itu. Kalau putih itu biasanya warna kiai dan santri, gitu. Prof. Ya. Karena saya santrinya Prof Badri di sini. Saya juga, saya ngikut. Santriwatinya saya. Nah, santriwatinya Mbak Tika, begitu. Insya Allah banyak barokahnya kalau jadi santrinya Prof Badri. Amin, insya Allah. Yang kedua, narasumber kita adalah Associate Profesor Rudi Purnomo. Assalamualaikum, Prof Rudi Purwono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, menarik. Alhamdulillah. Kombinasi warna biru dan topi. Wah, Topi koboi. Iya. Ini produksi UMKM mana ini, Pak Baritra kopinya? Kayaknya itu Texas itu. Nah, hadiah dari Prof Badri nih, Prof Rudi. Oh, Ini ini Texas nih. UMKM Iya. dari Lumajang ini ya. Dari Lumajang ini. Iya, alhamdulillah. Ini kiai kita juga, ini saya santrinya Prof Rudi juga nih Mbak Tika. Karena putih-putih ini, apalagi Iya. ada kopluknya itu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kita bisa silaturahmi sore ini ya. Iya, Selanjutnya. Jumat nih barokah. Pokoknya barokah semua ini. Insya Jumat ini. Allah. Amin. Ya. Adapun narasumber kita yang ketiga adalah Profesor Dr. Haja Sri Iswati. Assalamualaikum Prof. Sri Iswati. Oh, kelihatan masih ada jaringan. Yang selanjutnya narasumber berikutnya adalah Dr. Nuri Kherawati. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Pak Pawitra. Waalaikumsalam. Wah, ini kelihatannya Bu Nuri lagi ada di Eropa ini kelihatannya karena malam. Sini sore karena malam. Betul. Iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu Nuri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Narasumber kita selanjutnya ada Dr. Nimade Sukartini. Selamat sore, Bu Dokter. Selamat sore, Dokter Prawira. Selamat sore. pemirsa semua. Sehat-sehat ya, Bu Dokter. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di sini izinkan saya mewakili Profesor Suparto Wijoyo sebagai moderator pada acara hari ini, ya. Karena ada dua orang kiai di sini, ada Prof Badri sama Prof Rudi ini, semuanya baju putih dan kupluan semua ini. Cuma santrinya koboi ini Mbak Tika kelihatannya ini. Baik, nah, ini temanya menarik ini. Orkestrasi ini adalah suatu komposisi dari berbagai macam permainan alat musik kalau kita lihat orkestra begitu ya, tapi kombinasi dari berbagai macam instrumen-instrumen yang berbeda menghasilkan nada yang merdu. Nah, bagaimana orkestrasi tata kelola ekonomi? Mungkin dari berbagai pandangan dari pakar ekonomi yang ada di sini akan memberikan suatu obat yang sangat solutif. Kalau vaksin itu ditujukan untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia, mungkin diskusi kita pada hari ini akan menghasilkan imunitas di bidang ekonomi. Jika ekonomi kita bisa pulih, tahan terhadap krisis, dan kebal terhadap segala macam goncangan dari luar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Prof. Badri Munir Sukoco bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema pada sore ini, orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi. Pada Prof. Badri disilakan. Terima kasih Pak Prawitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan istilah orkestrasi, nanti mungkin di ujung paparan saya juga akan menyampaikan apa sih orkestrasi, tapi dari perspektif manajemen strategi Pak Prawitra. Nah, terkait topik hari ini mungkin yang jangka pendek sama jangka menengah nanti ada pakar yang lebih paham terkait itu, yaitu Pak Rudi Purwono, ada Bu Nuri maupun Ibu Nimade Sukartini. Cuman dari segi secara umum global dan lain-lain, saya mungkin bisa memberikan pengantar seperti yang kita tahu bahwa saat ini case fatality rate Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dunia.
4,18%, sedangkan dunia hanya 1,71%. Nah, ini juga yang membuat para ekonom di World Economic Forum khawatir nantinya mungkin pandemi ini bisa berdampak secara ekonomi ya, kurang lebih sekitar 5 tahunan, dan yang hilang kurang lebih sekitar 82 triliun dolar. Nah, ini cukup besar. Nah, tentu Indonesia juga harus menyiapkan skenario-skenario yang ada. Nah, kembali kemarin World Economic Forum juga menyampaikan bahwa ketika pandemi ini berakhir, tentunya ekonomi perlu ada great reset ya, perlu di restart kembali lah ekonomi dunia ini. Alhamdulillah juga kemarin ada pengumuman yang cukup membahagiakan, kalau year on year, kuartal per kuartal, triwulan 2 dengan triwulan 2 tadi dapat informasi dari BPS naik 7,07%, sehingga resesi sudah mulai berkurang. Terlepas dari cara penghitungannya dan lain-lain, minimal ini memberikan harapan yang positif bahwa Indonesia pun bergerak ke arah yang positif, sehingga ada hope, ada harapan yang dibawa oleh pemerintah bahwa di sela-sela pandemi COVID-19 Indonesia juga bisa tumbuh. Nah, kembali lagi ini terkait dengan agenda besar dari bangsa ini, yaitu untuk Kabinet Indonesia Maju ini kan berharap mengantarkan Indonesia keluar dari middle income trap dan perlu ada transformasi ekonomi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk menjadi negara maju, keluar dari middle income trap, ekonomi Indonesia harus punya GDP per kapita kurang lebih sekitar 12.300. Sedangkan saat ini hanya di bawah 4.000. Nah, ini yang PR yang cukup besar buat Indonesia, bagaimana bisa tumbuh dalam 15 tahun ke depan, kurang lebih sekitar 7-10% ekonominya per tahun, sehingga tahun 2036 bisa keluar dari middle income trap. Nah, kalau kita melihat Pak Prawitra, kondisi saat ini kontributor terbesar itu adalah industri pengolahan, kemudian diikuti industri transportasi, ada perdagangan, akomodasi, dan makan minum relatif kecil ya, sehingga pertumbuhannya jadi 7,07%. Kembali lagi, bagaimana transformasi ekonomi Indonesia ini dilakukan? Kami sering berdiskusi dengan Pak Rudi Purwono, bagaimana Indonesia ini bisa melakukan transformasi ekonomi. Kalau kita melihat dari definisi, memang transformasi ekonomi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu harus berubah dari industri yang memiliki nilai tambah rendah menjadi industri yang nilai tambah tinggi. Dan yang kedua juga di dalam sektor tersebut itu harus tumbuh. Plus tentunya ada provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang bisa menjadi lokomotif perekonomian. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti cukup menarik untuk dibahas dari sisi strategis buat Indonesia. Sektor apa yang bisa menjadi lokomotif ekonomi dengan pertumbuhan di atas 10%, termasuk industrinya atau jasanya atau daerah mana. Nah, kalau kita melihat dari data-data yang ada, untuk menjadi negara yang punya high income, tentu Indonesia perlu melakukan transformasi secara struktural. Saat ini Indonesia punya service yang masih di bawah rata-rata high income country. Kita punya service hanya 43,72%, sedangkan high income itu harus 69,76%. Industri relatif stabil di 14%, padahal Indonesia punya 20%, dan yang terakhir agriculture-nya Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara high income. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Cina atau Malaysia, apalagi Korea Selatan juga sama, bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. Nah, kalau kita melihat belajar dari Cina dengan Made in China yang sering saya tulis, ini dampak dari planning jangka panjang. Ketika negara-negara negara bagian atau provinsi dari Cina itu tahun 95 itu banyak yang masih low income, tahun 2005 sudah mulai banyak yang high income, dan yang terakhir di 2015 ataupun 2020 sudah banyak yang high income. Nah, apa yang dilakukan oleh Cina? Mereka melakukan banyak transformasi ekonomi dan juga menyiapkan SDM. SDM-nya misalnya nih, mereka meminta 12 top university dari misalnya Peking untuk menyiapkan sekolah-sekolah yang multidisiplin,
biomedical engineering maupun molecular medicine. Kemudian South China University juga menyiapkan artificial intelligence, Beihang juga terkait sama future aerospace. Hasilnya seperti ini. Beberapa industri yang memang ditarget untuk menjadi pendorong atau lokomotif pertumbuhan ekonomi Cina mulai mendapatkan pangsa pasar di dunia ini. Kalau dulu mungkin HP didominasi oleh negara tertentu, sekarang HP yang dari Cina, Oppo, kemudian Vivo, ditambah Huawei itu cukup dominan saat ini. Nah, kondisi Indonesia saat ini adalah seperti ini, masih banyak yang lower middle income, yang high income itu hanya di daerah dua aja, Kalimantan Timur sama Jakarta, lainnya masih di bawah. Tentu ini PR besar yang harus dilakukan Indonesia dengan melakukan orkestrasi. Istilah orkestrasi ini sebenarnya tentu harus ada sektor-sektor yang dicari, dipilih karena memberikan peluang atau potensi di masa depan. Terus habis itu negara bisa melakukan konfigurasi bagaimana sektor-sektor yang dipilih itu bisa berkontribusi secara bagus. Terus structuring-nya juga bundling-nya maupun leveraging-nya itu perlu dilakukan. Misalnya dari segi pendidikan aja, lulusan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia 4 atau 5 tahun lagi dengan industri yang bisa tumbuh di atas 10%. Itu yang dilakukan oleh China. Mereka melakukan market driving. Mana yang menjadi industri strategis mereka siapkan pendidikannya. Begitu juga harusnya Indonesia seperti itu. Nah, kemarin ketika diskusi juga dari tulisan yang kami lakukan, Indonesia sebenarnya untuk industri itu bisa memilih 6 ini ya. Yang pertama otomotif. Tidak sadar bahwa nilai pasar dari industri mobil di Indonesia itu sebenarnya cukup besar. Kurang lebih sekitar 250 triliun. Pasar motor ini 6,4 juta per tahun. Nilainya 128 triliun. White goods, AC, kulkas, dan lain-lain, telekomunikasi, HP ini juga cukup boros lah orang Indonesia. Nah, Indonesia bisa masuk di situ, termasuk medical equipment ya, market value-nya industri kesehatan ini besar sekali, plus minus 1.000 triliun sebenarnya, blue economy maupun green energy. Untuk yang jasa strategis, pendidikan, besar sekali, tiap tahun itu ada 2 juta penduduk Indonesia yang masuk perguruan tinggi. Kalau itu di rata-rata aja ada kurang lebih sekitar 300 sampai 400 triliun duit di situ. Belum bayar kosnya dan lain-lain. Itu hanya SPP saja, Pak Prabu. Kesehatan juga besar, pariwisata besar, sudah jelas itu, industri kreatif juga, plus olahraga. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah untuk pertanian apakah ditinggal? Tidak. Perlu ada penitik beratan, sayuran, buah organik, herbal medicine ini juga cukup melejit gara-gara pandemi COVID-19, nilainya jadi cukup besar, kurang lebih sekitar 30 billion US dollar. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya maksud dengan orkestrasi tadi Pak Prawitra dan para pendengar Suara Sidoarjo dan LPPL Jawa Timur, bahwa Indonesia perlu melakukan orkestrasi sumber daya untuk menyiapkan diri selepas dengan pandemi ini. Apa yang harus dilakukan? Indonesia harus pintar-pintar memilih sektor industri mana yang akan disasar dan mempersiapkan sumber dayanya untuk mengeksekusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Prawitra. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Nah, ini yang menarik, Mbak Badri, ini tadi kalau saya lihat sedikit ada tentang driving sectoral region as a locomotive economy. Nah, kalau kita bicara analoginya, lokomotif ekonomi, lokomotif itu tentu saja membutuhkan bahan bakar energi, baik itu batu bara maupun solar atau elektrik gitu. Nah, kira-kira peran government itu sebagai masinisnya kah atau sebagai penyedia bahan bakar supaya lokomotif tadi tetap berjalan? Dan juga harus dipastikan, Prof, bagaimana memastikan supaya lokomotif itu berjalan tanpa meninggalkan gerbong di belakangnya. Nah, ya, mungkin Prof bisa memberikan sedikit pencerahan, Prof, ya, mengenai terkait dengan apalagi kondisi pandemi gini ya, tentunya government spending itu bisa menjadi energi, sumber energi. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di Cina atau di Cina aja atau di Malaysia dan lain-lain, kita itu sebenarnya spending untuk R&D ya itu paling rendah di ASEAN, paling rendah, hanya 0,3% dari GDP. Gitu. Kalau kita lihat Cina itu 2,4%. Bagaimana dengan Amerika Serikat?
itu 2,73%, tinggi sekali. Yang paling tinggi adalah Korea Selatan 4,5%. Nah, apa maksudnya ini? Ketika pemerintah melakukan government spending melalui R&D, maka sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan itu akan bergerak, dan Indonesia tidak hanya menjadi pasar dari industri strategis bangsa lain, tapi kita juga bisa mampu membuat sendiri. Misalnya kayak paling gampang adalah HP atau mobil atau motor yang nilainya cukup besar tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka mengamankan captive demand, captive market atau domestic demand-nya untuk membuat industrinya bisa survive. Dan tentunya semuanya diawali dari government spending atau government investment-nya, Pak Rawit. Oke, berarti kalau begitu kuncinya bagaimana penempatan dan optimalisasi research and development, begitu dia Bro ya, supaya kalau research and development itu terupgrade, maka otomatis ya roda ekonomi juga akan bergerak dengan sendirinya. Karena stimulus-stimulus ekonomi itu juga harus dimulai dari bagaimana menyikapi R&D atau research and development plotting-nya yang dilakukan oleh pemerintah, begitu. Nah ini menarik ini Prof, kalau dilihat ada structuring, ada bundling, ada leveraging di sini. Nah di sini apa sih yang harus dilakukan oleh government khususnya ini? Karena kan banyak kritik-kritik yang dilakukan oleh government apabila mengingat bahwa ternyata pemerintah kita ini tidak begitu care, seakan-akan seperti itu, makanya ada PPKM yang diperpanjang dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana ini solusinya ini Prof untuk mengatasi hal seperti ini apabila dikaitkan dengan resource of orchestration ini? Ya, terima kasih Pak Pawitra. Ya, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, memang orkestrasi sumber daya sifatnya lebih ke jangka menengah sama jangka panjang. Sayangnya dengan sistem pemilu yang 5 tahunan, pemimpin akan dipilih 5 tahunan, banyak pemimpin akhirnya terjebak ke arah yang populis gitu, short term aja. Gitu. Hal-hal yang agak jangka menengah atau jangka panjang biasanya agak susah. Gitu. Nah, tentu saat ini ketika kemampuan fiskal sudah mulai terbatas, ketika kita berbicara agak jangka panjang itu biasanya agak susah. Gitu. Tapi minimal dengan melakukan public awareness dengan acara-acara seperti ini, kita juga menginduksi masyarakat bahwa berpikir agak jangka panjang itu juga penting untuk kemajuan negara dalam jangka panjang. Begitu Pak Prawita. Nanti yang jangka pendek dan jangka menengah, saya yakin guru saya Pak Rudi Purwono, Ibu Nuri Herawati maupun Ibu Made Sukatini jauh lebih pakar masalah itu. Siap, terima kasih ini Prof pencerahannya ini. Baik, mungkin selanjutnya Prof Rudi Purwono ini bisa memberikan pencerahan apa yang telah disampaikan oleh kiai saya tadi ini, Prof Badri ini. Monggo, Prof Rudi. Matur nuwun Cak Pawitra atas kesempatannya. Jadi kalau kita bicara orkestrasi sini untuk bisa menghasilkan karya yang sangat terbaik, memang ada yang disebut dengan sinergi, koordinasi ya di semua pihak ya. Di sini kita bicara bagaimana peranan dari pemerintah. Pemerintah di sini ada pemerintah pusat yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Kemudian juga di sini adalah kita bicara pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Ya. Yang kedua kita juga berbicara dari peranan dunia usaha. Ya. Yang ketiga peranan dari perguruan tinggi. Kalau berbicara orkestrasi menghadapi berbagai kondisi ekonomi, ya kita bicara dalam perencanaan pembangunan, maka kita biasanya berbicara dalam konteks jangka pendek, menengah dan panjang. Seiring dengan kondisi saat ini, di mana terjadi suatu kondisi yang luar biasa, ya, yang terjadi tahun 2020 dan sekarang ini masih berlangsung, yaitu pandemi COVID-19, maka kita bisa melihat ada suatu perencanaan yang lebih urgent, sehingga kita bisa menyebutkan sebagai perencanaan jangka sangat pendek. Seiring upaya untuk penyelamatan, ya, penyelamatan kondisi masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini, yang jumlahnya luar biasa. Karena apa? Karena dengan adanya upaya untuk kita memitigasi ya kondisi yang berkaitan dengan masalah kesehatan, nanti Bu
partisipasi ini bisa bicara terkait dengan ekonomi kesehatannya, yaitu pemerintah menerapkan langkah-langkah yang berdampak secara ekonomi. Kita lihat pada triwulan kedua, 3-4 tahun 2020 dan triwulan 1 tahun 2021. Ya, ekonomi kita terjadi kontraksi ya, meskipun upaya dari triwulan kedua, 3-4 dan triwulan 1 2021 ini terjadi perbaikan. Ya. Nah, kita adanya suatu kesadaran bahwa konteks upaya untuk memitigasi ekonomi ini melalui pembatasan dari aspek kesehatan sehingga berdampak kepada mobilitas manusia, akhirnya berdampak pada aspek ekonomi. Nah, inilah kita harus melakukan upaya penyelamatan karena dari jumlah yang terdampak ini baik secara bisnis ya maupun rumah tangga ini jumlahnya sangat besar. Maka kalau kita berbicara orkestrasi, maka melihat bagaimana langkah-langkah dari semua pihak ya. Di sini adalah pemerintah ya, dari berbagai kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, dunia usaha dan juga perguruan tinggi bersama-sama mengatasi persoalan ini dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka pendeknya ya, dalam arti upaya kita dalam 1 tahun ini bagaimana kita bisa keluar ya dari kondisi kontrak ini. Kenapa? Kalau sampai terjadi tahun 2020-2021 ekonomi kita memburuk, maka konteksnya mungkin akan bisa lebih lebar lagi. Sehingga kita mengapresiasi berbagai langkah pemerintah melalui sebut dengan PEN ya, Penerapan Ekonomi Nasional, sehingga kita merasakan perbaikan dari triwulan 2020 dan 2021 ini. Sehingga tadi disampaikan oleh Prof. Badri, triwulan kedua ya, 2021 ini dimulai oleh BPS baik Jawa Timur maupun nasional itu mengalami perbaikan yang signifikan. Ya, nah, ini berharap kita tahun yang triwulan ketiga dan keempat itu bisa juga ada perbaikan. Meskipun kemungkinan akan turun seiring dengan adanya PPKM darurat yang diterapkan di bulan Juni kemarin dan Juli ini. Nah, pasti akan turun dampaknya. Tapi kita berharap dalam jangka pendek tahun 2021 ini bisa ada perbaikan lah dibanding kondisi tahun 2020. Kemudian kalau jangka menengahnya, ya kita share tadi juga menyikapi yang disampaikan oleh Pak Brady, kita melihat tahun 2025, ya orkestrasinya gimana? Ya kita berharap para leader, ya bagi itu yang di level pemerintahan saat ini masih tetap bekerja, ya bekerja untuk Indonesia sampai tahun 2025, ya tetap berkompetisi boleh, ya mencalonkan boleh, tapi tetap bekerja dalam koridor bahwa kita bagian dari Indonesia sehingga tetap menghasilkan kekayaan terbaik. Dengan jangka panjangnya, tadi sepakat dengan Prof. Badri, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, tahun 2045 kita mempunyai cita-cita yang luar biasa. Ya, jadi kita keluar dari middle income trap, ya kita bisa menggerakkan ekonomi dengan transformasi ekonomi yang luar biasa dengan berbagai industri yang kita kembangkan, ya termasuk juga kita upaya mengoptimalkan dari adanya bonus demografi yang sekarang ini yang ada terkendala dengan adanya COVID-19 ini. Seiring dengan itu, Pak Pawitra dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, intinya adalah bahwa semuanya harus bersinergi, berkoordinasi, ya untuk saling memperkuat bagaimana Indonesia ini bisa kita bergerak lebih baik. Kita perhatikan ya, triwulan 2 ini ya, triwulan kedua ini ya, tahun 2021 dibalik diskusi yang menarik di WA Group, kok bisa ya kita tumbuh ya secara nasional 7,7% year on year, kemudian secara provinsi kita Jawa Timur juga 7,05 year on year ya. Dibanding kalau kita lihat mungkin Cina ya, kemudian Amerika, kemudian Jepang ya masih kondisinya tumbuhnya di bawah Indonesia. Ya, kita memang berbicara seiring dengan itu melihatnya dari sisi optimisme ya. Kita harus optimis melihat Indonesia ini mempunyai potensi besar untuk kita bergerak lebih baik lagi. Bahwa kalau pencapaian 7,7 secara nasional, kemudian 7,05 secara Provinsi Jawa Timur, kita syukuri ya. Nah, kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan, upaya-upaya untuk juga berbicara dalam konteks baik dari peningkatan sistem produksinya, ya, perbaikan dari sektor pertanian, pertambangan, itu manufaktur, jasa, maupun dari sisi pengeluaran, perbaikan dari sisi pengeluaran rumah tangga, ya, kemudian dari sisi dunia usaha, ya,
ketika memperbaiki sektor pemerintahan, kemudian juga bagaimana meningkatkan kinerja ekspor. Nah, inilah yang kita bersama-sama mensinergikan, menjadikan orkestra kita menjadi lebih baik. Dengan itu, pelajaran yang terbaik dari tahun 2020 adalah bahwa ternyata tidak mungkinlah kita berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat berjalan sendiri, daerah sendiri, dunia usaha berjalan sendiri, kampus berjalan sendiri. Untuk menghasilkan karya terbaik, ternyata memang harus ada sinergi, koordinasi, sinkronisasi. Ya. Nah, inilah yang menjadi penting kalau kita bicara, apalagi diskusi kita ini bertepatan menyambut 76 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Jadi semangatnya ini harus kita kobarkan. Apalagi seiring dengan ini Cak Pawitra, kita sekarang ini kan mengibarkan bendera merah putih ya, sejak tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus yang menyemangati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan kita bersemangat di konteks pada saat pandemi masih berlangsung ya. Jadi kita bersama-sama lah menjadikan bagaimana semua kebijakan yang sedang dijalankan baik pemerintah, pusat daerah, kemudian langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh dunia usaha mengatasi masalah pandemi, kemudian juga usaha dari perguruan tinggi ya, universitas dalam rangka upaya memberikan berbagai riset yang tadi Prof. Badi sampaikan untuk bisa dijadikan bagian sinergitas dengan Indonesia dan pemerintah sehingga menghasilkan karya terbaik untuk kita. Demikian, Pak Pawitra, sementara waktu. Baik, jadi kata kuncinya harus optimis ya Prof ya. Harus sinergi, ya tidak boleh menjadi jomblo, sendiri-sendiri tidak boleh, harus semua berjalan. Ini sindiran bagi pemirsa dan hadirin semua yang masih jombloati atau jombloan ini ya. Nah, harus sinergi gitu ya, gitu. Jangan sendiri-sendiri. Baik, Mbak Tika, saya kembalikan pada Mbak Tika untuk commercial break. Halo Mbak Tika. Oh, kelihatan masih ada gangguan jaringan ini. Ya, Prof. Pawitra. Oke, saya kira lagi ada gangguan ini. Oke, baik, terima kasih Prof. Pawitra. Ini kita waktunya jeda dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi ya di program Erlangga Forum. Masih akan membahas tentang orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi, dampak dan solusi dari tingkat keluarga sampai negara. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau gak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk, main Gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljoza melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, kita kembali di program Erlangga Forum. Selanjutnya juga akan masih dipandu bersama dengan Pak Prawitra. Silakan Pak Prawitra. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya pemirsa, kita kembali lagi untuk mendengarkan pencerahan dari narasumber berikutnya. Ini Profesor Dr. Haja Sri Iswati masih ada gangguan jaringan, jadi mungkin sementara tidak bisa bergabung dengan kita dulu. Mungkin ke narasumber berikutnya yaitu Dr. Nuri Herawati. Bu Nuri, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke. Ini suasana di Eropa berapa derajat nih? Berapa ini kira-kira? Sejuk, teguh, hampir teguh. Iya, ISIS pokoknya gitu ya Bu ya. Ya, nah, kira-kira Bu Nuri terkait dengan tema hari ini, orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi ini, apa kira-kira pencerahan dapat Ibu berikan ini kepada pemirsa di sini? Baik, tadi kalau Prof. Badri, Prof. Budi tadi dari aspek makro, saya coba menyoroti dari perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku masyarakat yang nantinya akan terkait dengan penyiapan SDM, karena saya dari SDM ini. Dengan penyiapan SDM yang nantinya diharapkan bisa seperti yang dipaparkan Pak Badri dan Pak Rudi tadi, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, kalau dari sisi perubahan perilaku di masa pandemi ini, mungkin kita tidak bisa lepas kalau kita membicarakan tentang apa itu new normal, gitu ya. Nah, new normal ini kalau menurut para ahli itu adalah di mana manusia akan berupaya untuk mengembangkan perilaku yang sesuai, itu yang dapat membuat kehidupannya menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar istilah new normal ini tidak hanya untuk masa pandemi, tapi misalnya karena ada perubahan teknologi yang sangat radikal, ini juga new normal. Nah, kembali kita kalau terkait dengan new normal masa pandemi ini, ternyata dari beberapa ahli ada yang menyatakan perubahan perilaku ini bisa jangka pendek, ada dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Perilaku yang jangka pendek, yang dipraktekkan dalam jangka pendek dalam masa pandemi ini adalah kesadaran masyarakat untuk protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Nah, mungkin ini akan bertahan sambil menunggu terbentuknya imun, ya. Kemudian ditemukannya obat. Ini jangka pendek. Nah, yang untuk jangka panjang ini adalah perubahan perilaku yang sifatnya lebih luas dalam jangka panjang. Ya. Ini misalnya perubahan dalam teknologi, pendidikan, kemudian konsumtif, kemudian perilaku kerja, sosial, bahkan perilaku-perilaku di keagamaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya ingin menyoroti perubahan perilaku masyarakat apa yang terjadi. Nah, ternyata terkait dengan ekonomi ini, perubahan perilaku masyarakat yang terjadi di sini adalah less kontak ekonomi, gitu ya. Jadi perilaku beraktivitas banyak di rumah, misalnya belanja daring, meeting virtual, kemudian pola konsumsi yang berubah, misalnya lebih ke arah produk-produk kesehatan, kemudian peningkatan pada produk-produk daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, less kontak ekonomi ini ternyata mendorong timbulnya atau maraknya UMKM e-commerce. Nah, ini arahnya ke sana. Nah, dampaknya ternyata luar biasa. Dari beberapa penelitian yang saya baca, 1 dari 5 pelaku usaha yang aktif menjual di e-commerce itu adalah ada pelaku baru, 1 orang gitu ya. Dari 5 itu 1 orang adalah pelaku baru. Artinya ini menarik sekali gitu ya. Jadi
ini tentu meningkatkan potensi ekonomi digital. Bayangkan penduduk Indonesia itu 270 juta, ya 270, ya juta. Nah, 60%-nya adalah pengguna medsos. Nah, ini dampak yang pertama. Dampak yang kedua, nah ini talent management itu mengarah pada bidang digital talent. Digital talent. Nah, ini artinya Indonesia ke depan seperti yang dipaparkan oleh Prof. Badri tadi dengan data-datanya, ini ke depannya tampaknya membutuhkan talent digital. Ada yang menyatakan kita akan butuh dalam 15 tahun ke depan itu 9 juta orang. Ya. Nah, bahkan ada yang menyatakan sekitar 85 juta pekerjaan akan tergantikan dengan automatisasi. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kita harus menyiapkan SDM yang akan datang, ini yang ke arah digital talent dan juga SDM yang mempunyai perilaku usaha yang baik, gitu ya. Nah, akhirnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya bilang pemerintah, tentunya di sini tadi Pak Rudi juga menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan kampus, apa yang dilakukan pasca, gitu ya, terutama pasca ini, Prof. Badri. Nah, yang pertama adalah tentunya penyiapan dan pengembangan SDM ke arah digital talent di sini. Yang kedua adalah mendukung digital entrepreneur. Ya. Nah, yang ketiga tentunya adalah meningkatkan kemampuan konektivitas sebagai backbone ekonomi digital. Nah, kalau kita bicara apa yang dilakukan kampus, tampaknya kampus harus mengarah ke sana. Dan tampaknya pasca juga sudah mengarah ke sana. Nah, sejauh yang saya tahu, kebetulan saya di MPSDM, Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, kami sudah membuat 4 program studi ini untuk mengaplikasikan apa yang harusnya dilakukan pemerintah. Misalnya untuk minat studi bisnis dan pemerintahan, sekarang kita mulai mengarahkan ke human resource, human analytical. Kami juga punya minat studi baru yaitu analytical data, gitu ya. Nah, ini arahnya adalah pada data driven decision, artinya bagaimana membuat keputusan-keputusan berbasis pada data. Kemudian yang untuk mendukung digital entrepreneur, salah satu lulusan dari pasca ini di MPSDM ini adalah profil lulusan kami adalah sebagai entrepreneur, tidak hanya profesional dan manajer saja, sebagai entrepreneur. Dan kami mempunyai minat studi yang menurut saya menantang sekali, yaitu untuk industri kreatif. Nah, di sini ini akan di industri kreatif. Kemudian yang ketiga gimana ini? Yang untuk meningkatkan kemampuan konektivitas sebagai backbone ekonomi digital. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memberdayakan perempuan. Mungkin teman-teman sudah paham bagaimana peran perempuan dalam perekonomian. Nah, di pemberdayaan perempuan kami punya minat studi juga ini. Ini kita berusaha menciptakan individu-individu yang mampu untuk memberdayakan perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi di negara. Saya rasa itu Pak Prawitra, apa yang terjadi dengan perubahan perilaku di masyarakat dan apa yang harus kita siapkan dari sisi SDM, apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh kampus, katanya Pak Rudi tadi ya, apa yang harus dilakukan oleh Pak kampus, yaitu dalam hal ini Sekolah Pasca Sarjana yang dipimpin oleh Prof. Badri. Kami sudah berusaha mengimplementasikan dengan beberapa minat studi yang kira-kira bisa mempersiapkan SDM untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, terima Prof. kasih Alitra. Bu Nuri. Terima kasih. Jadi luar biasa ini. Challenge digital new normal tentu saja itu membutuhkan peran
support dari sumber daya manusia, ya, kualitas sumber daya manusia. Sehingga memang tepat kalau yang mengutarakan ini adalah beliau juga selaku Kaprodi, Magister Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Sekolah Pasca Sarjana. Jadi memang untuk mendidik sumber daya unggul itu adalah prodi pengembangan PSDM. Kalau sudah di trainer di sana menjadi kawat candra di muka ketika akan terjun ke masyarakat, bisa naik level, ada S3 prodi pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi lengkap itu. Jadi memang sudah inline begitu ya. Memang luar biasa Prof. Badri ini transformatif programnya ini untuk menciptakan transformatif leader. Nah, yang selanjutnya pembicara berikutnya adalah Bu Dr. Nimade Sukartini, yang tentu saja beliau selaku Kaprodi Magister Hukum Kesehatan. Nah, ini menarik ini, ekonomi kesehatan, ekonomi kesehatan, krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi. Nah, ini ada kaitannya. Tapi sebelum Bu Nimade Sukartini menyampaikan pencerahan pada hari ini, mungkin ada kalanya kita menyimak buletin Jawa Timur yang nanti akan dipandu oleh Mbak Tika. Oke, iya. Baik, yang sudah penasaran nanti seperti apa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Prawitra untuk menyimak pemaparan dari Ibu Dr. Nimade Sukartini begitu ya. Nah, sahabat Jawa Timur dan juga sahabat Erlangga Forum, kita jeda dulu sebentar untuk mengikuti buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 6 Agustus 2021. Bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Kabupaten Lumajang. Ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang membawa berita, siswa SMK Muhammadiyah Lumajang jalani vaksin COVID-19. Ratusan murid SMK Muhammadiyah Lumajang menjalani serangkaian tahapan vaksinasi COVID-19 di Aula Kiai Haji Abdi Manaf melalui Gerai Vaksin Merdeka TNI Polri Kamis kemarin. AKBP Eka Yekti Hananto Seno, Kapolres Lumajang, saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut mengatakan kegiatan vaksinasi untuk pelajar SMA dan SMK bertujuan mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Dalam kesempatan itu, sedikitnya ada 180 siswa yang divaksin. Siswa SMK Muhammadiyah terlebih dahulu untuk mengantri melakukan pendaftaran dan proses screening sebelum mendapatkan suntik vaksin. Ia berharap para pelajar SMK Muhammadiyah dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Sementara itu, Agus Siswanto, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah menyampaikan untuk siswa SMK Muhammadiyah agar bisa menyampaikan pesan kepada yang lain untuk tidak takut vaksin karena vaksin itu menyehatkan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Probolinggo. Ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo sudah siap mengabarkan vaksinasi bagi remaja dimulai di Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo terus menggencarkan vaksinasi bagi masyarakat, termasuk kalangan remaja usia 12-17 tahun, guna membangun herd immunity atau kekebalan komunal di wilayah Kota Probolinggo untuk mencegah penularan virus COVID-19. Bertempat di SMK Negeri 1, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memantau pelaksanaan vaksinasi untuk remaja pada Rabu 4 Agustus 2021. Pelaksanaan vaksin untuk remaja dilaksanakan selama 2 hari, terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2021. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kesehatan P2KB melibatkan sekolah terkait untuk mengatur pembagian jadwal dan tempat agar tidak terjadi penumpukan dan kerumunan. Sambil memantau pelaksanaan vaksinasi, Wali Kota Habib Hadi memberikan pesan agar selalu menjaga protokol kesehatan serta meminta kepada Dinas Kesehatan agar semua pelajar baik di tingkat SMP dan SMA nantinya akan divaksinasi secara bergilir. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Setiorini Sayekti ketika dikonfirmasi
konfirmasi menjelaskan, sasaran vaksinasi untuk usia 12 sampai dengan 17 tahun di Kota Probolinggo berjumlah sekitar 22.900 remaja. Pelaksanaan vaksinasi untuk remaja ini akan dilakukan secara bertahap sehingga sesuai dengan target dari pemerintah pusat bahwa vaksinasi untuk seluruh penduduk di Indonesia yang ditargetkan 70 hingga 80% untuk herd immunity sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk program pertama yang berjalan selama 2 hari ini, sasarannya adalah 1.000 siswa di SMKN 1 Kota Probolinggo. Nantinya akan ada program berikutnya yang akan menyasar ke sekolah-sekolah lain termasuk SMP yang masuk di rentang usia 12 hingga 17 tahun. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Agustin Merdekawati dari Ersal FM menginformasikan, SMK 2 Nganjuk tuan rumah launching vaksinasi pelajar Jatim. SMK Negeri 2 Nganjuk menjadi tuan rumah launching vaksinasi pelajar di Jawa Timur. Kepercayaan tersebut diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kepala SMK Negeri 2 Nganjuk Dr. Ayatini MSI mengatakan, sangat bangga untuk launching vaksinasi pelajar tingkat SMK ada di SMK Negeri 2 Nganjuk. Acara launching vaksinasi dihadiri langsung PLT Bupati Marhen Jumadi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Heni Rotati, Kepala Cabdisdik Jawa Timur Wilayah Nganjuk Edi Soekarno, Ketua MKKS SMK Negeri Kabupaten Nganjuk Heru Hertanto, dan Ketua MKKS SMK Swasta Ahmad Ubaidillah. Acara tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan ketat dan PLT Bupati Marhen yang memberikan sambutan mengatakan serta memberi motivasi kepada pelajar yang harapannya semoga dengan vaksinasi tersebut pelajar terlindungi dari COVID-19 dan pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Ada 500 siswa yang mengikuti vaksinasi secara bergantian dengan mematuhi prokes ketat. Agar tidak berkerumun, ada 3 titik penyuntikan vaksinasi di SMK Negeri 2 Nganjuk. Untuk tenaga kesehatan yang menyuntik vaksinasi berasal dari 3 puskesmas, yakni Puskesmas Bagor, Ngetos, dan Ngeronggot. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kemudian ada Henti Ludiana, Suara Ngawi membawa berita, PPKM level 4, Dispencapil Ngawi berlakukan layanan online penuh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispencapil Kabupaten Ngawi memberlakukan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online penuh semenjak diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kabupaten Ngawi. Ini seperti yang dikatakan Sugeng, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispencapil Kabupaten Ngawi. Jadi pelayanannya penuh online, ya, online. Hanya 1 KTP, artinya yang perekaman KTP kita tunda sampai PPKM habis. Tapi yang mengurus KTP yang lain yang rusak, perubahan elemen data bisa dikirim lewat online, nanti kita balas, yang hilang dan rusak itu kita kasih surat keterangan suket KTP. Jadi tidak ada masalah. Sedangkan untuk perekaman KTP elektronik khususnya bagi pemula ditunda hingga selesai masa perpanjangan PPKM. Untuk perubahan terkait data KTP dapat dilakukan secara online atau melalui kecamatan. Namun demikian petugas bagian pelayanan tetap ada yang siaga di kantor Dispencapil setempat. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo telah siap menginformasikan ribuan toko retail tutup dan alami kerugian besar sejak dilakukan PPKM di Sidoarjo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Sidoarjo mencatat ada ribuan toko retail yang terpaksa harus tutup saat diterapkannya PPKM, sehingga peluang mendapat omset penjualan hingga triliunan rupiah menjadi hilang. Hal ini seperti disampaikan oleh Listianingsi, Kabid Perdagangan Disperindak Kabupaten Sidoarjo, Rabu siang 4 Agustus 2021. Terus kita di sektor perdagangan juga ada untuk retail. Jadi retail itu dalam penerapan PPKM darurat untuk mal, pusat perbelanjaan, mulai pelaksanaan PPKM mereka harus tutup. Ini kemarin juga saya sempat berkoordinasi dengan pihak Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, itu sudah toko tutup itu kalau data dari Aprindo sudah 2040 toko yang tutup. Omset penjualan mereka juga sekitar 3,4 triliun untuk pusat perbelanjaan itu sudah hilang. Nah ini juga imbasnya menambah jumlah PHK juga Pak. Jadi Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita pindah ke Kabupaten Blitar. Ninda Alivia Persada FM membawa berita, dalam waktu dekat Puskesmas Kesamben, Kabupaten Blitar bisa melayani pemeriksaan deteksi penyakit TBC. PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan selain di RSUD Ngudi Waluyo Lingi,
Sampai saat ini ada 2 puskesmas yang bisa melayani pemeriksaan deteksi penyakit TBC, yaitu Puskesmas Serengat dan Sutojayan. Ketiga tempat fasilitas kesehatan itu sudah memiliki alat tes cepat molekuler atau TCM. Eko menuturkan dalam waktu dekat Puskesmas Kesamben juga bisa melayani deteksi penyakit TBC karena baru menerima alat TCM. Keberadaan alat itu sudah dibagi, yaitu di wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Pengoperasian alat TCM di Puskesmas Kesamben diharapkan bisa dilakukan bulan ini. Saat ini masih menunggu kedatangan operator untuk mengatur alat tersebut. Jadi dari yang dicurigai suspek itu kan diambil spesimen darahnya, kemudian itu nanti dikirimkan ke puskesmas yang ada alatnya itu tadi, Sutojayan, Serengat, terus Eko menambahkan prosedur penggunaan alat dimulai dari pengambilan spesimen dahak yang diambil dari orang yang dicurigai suspek TBC, kemudian dikirim ke fasilitas kesehatan yang sudah mempunyai alat TCM. Baru nanti akan diperiksa menggunakan tes cepat molekuler tersebut. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Ada Mega Kristi dari RGRFM yang sudah siap melaporkan pelantikan ketua dan wakil Basnas. Bertempat di Pendopo Kongasarum Kusumaning Pongso, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM melantik ketua dan wakil ketua Basnas Kabupaten Tulungagung masa bakti periode 2021-2026. Disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Sekda Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Sukaji MSI dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung. Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulungagung nomor 188/291/013/2021 yang ditetapkan sebagai ketua adalah Kiai Haji Samsul Umam, Wakil Ketua 1 Dr. Andes Haji Ahmad Budianto MM, Wakil Ketua 2 Abdul Wahid SIP, Wakil Ketua 3 Haji Abdullah Irfan SPD, Wakil Ketua 4 Ahmad Masyuri. Bupati Marioto Birowo mengucapkan selamat kepada pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung periode 2021 hingga 2026. Beliau berharap kepada pengurus yang baru agar dapat menjalankan tugas ini dengan profesional, amanah, dan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi dapat berjalan dengan baik, dengan komitmen yang kuat dalam memajukan organisasi ke arah yang lebih baik. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Kemudian dari Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik telah siap menginformasikan Bupati Gresik Kukukan Suyanto menjadi Ketua Perkumpulan BPD Kabupaten Gresik. Fania Manyani, Bupati Gresik mengukuhkan Suyanto sebagai Ketua Umum BPD masa bakti 2021 hingga 2026 se-Kabupaten Gresik. Pengukuhan berlangsung pada Rabu 4 Agustus di Ruang Mandala Bakti Praja kantor Bupati Gresik. Kegiatan dihadiri oleh Ketua BPD Kabupaten Gresik Abdul Qadir serta perwakilan dari Polres Gresik dan Kodim 017 Gresik. Gusani meminta agar BPD dan Kades agar selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di desa. Gusani juga meminta kepada seluruh anggota BPD dan Kades sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Abdul Qadir, Ketua BPD Gresik, juga berharap agar keduanya bisa bekerjasama untuk mewujudkan pembangunan desa dengan bermusyawarah dan bersinergi. Pihaknya juga mengatakan BPD harus berada dalam satu ruangan untuk menyusun anggaran pemerintahan di desa, sehingga anggaran tersusun bisa saling mendukung untuk kesuksesan pembangunan Gresik baru. Ketua Pengurus Perkumpulan BPD Suyanto mengajak seluruh kepala desa se-Kabupaten Gresik untuk bersama-sama membangun dengan semangat Gresik baru. Harapannya sinergitas ini akan lebih memberikan percepatan pembangunan di tingkat desa se-Kabupaten Gresik. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik kita bergeser ke Sampang. Ada Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang membawa berita PNS jadi PJ Kades tanpa gaji dan tak boleh ikatan hubungan segaris. Pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemkab Sampang yang akan ditunjuk mengisi sistem pemerintahan desa sebagai penjabat PJ Kades dipastikan tidak bisa menerima gaji alias penghasilan tetap. Kepala Bidang Kabid Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang, Irham Nurdayanto mengatakan, secara umum, PJ Kades mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan Kades definitif. Namun tidak bisa mendapatkan hak mengenai penghasilan tetap. Sebab PJ Kades yang berasal dari PNS sudah mendapat gaji dari aparatur negara. Pengangkatan PJ Kades ini untuk mengisi sistem pemerintahan desa selama pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar pada tahun 2025 mendatang. Pihaknya menegaskan pengangkatan PJ Kades tak boleh memiliki ikatan hubungan segaris dengan Kades sebelumnya. Aturan ini juga berlaku untuk seluruh perangkat desa.
Ikatan hubungan segaris itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, dan kesampingnya, seperti saudara-saudari kandung. Hal ini sesuai Perbub nomor 33 tahun 2016 tentang pemerintah desa. Bila terbukti saat ini struktural perangkat desa di Sampang dijabat secara koloni keluarga, maka pihaknya menyarankan agar secepatnya dirubah dan diberhentikan. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Yuli Sulistyorini, Suara Pasuruan menginformasikan penyandang disabilitas dari Kabupaten Pasuruan ikuti pelatihan bartender di Bali. 2 dari 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan mengikuti pelatihan bartender di Bali. Tri Hadi Sulandari, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo bilang, kedua penyandang disabilitas merupakan tunanetra yang sudah menyelesaikan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tingkat dasar, sehingga sudah memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengembangkan kemampuan. Selama mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan semua fasilitas akomodasi, mulai dari penginapan, konsumsi, seragam, dan alat praktek kerja, hingga uang transport setiap harinya. Menurut Tri, pelatihan bartender didanai APBN tahun 2021. Mereka dilatih 2 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial di Bali. Se-Indonesia yang pelatihan bartender hanya ditempatkan di Bali. Saat ini sudah berjalan 1 bulan, jadi tinggal 1 bulan lagi mereka akan lulus, dan mereka kalau keluarganya menyetujui, mereka akan langsung MOU dengan kafe-kafe yang di Bali. Sementara untuk 3 penyandang disabilitas yang belum berangkat akan mengikuti pelatihan tahap berikutnya karena baru mendapatkan persetujuan dari keluarga yang bersangkutan. Yuli Sulistyorini, Suara Pasuruan. Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, Kota Madiun raih Best Digital Performance kategori pemerintah daerah di Madiun Raya dalam Solopos Digital Award. Pemerintah Kota Madiun kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini terkait pemanfaatan media digital dalam penyebaran dan perluasan informasi. Kota Madiun mendapatkan penghargaan Best Digital Performance kategori pemerintah daerah di Madiun Raya dalam Solopos Digital Award atau SDA. Artinya untuk wilayah Madiun Raya, pemerintah Kota Madiun dinilai yang paling baik dalam segi pemanfaatan platform digital untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat. Tak hanya penghargaan, kegiatan juga berlanjut dialog dengan sejumlah kepala daerah pemenang lainnya. Mulai Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, Wali Kota Semarang yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Bupati Karanganyar, dan Bupati Klaten. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan informasi merupakan sebuah kebutuhan saat ini. Karenanya informasi ini harus dikelola secara cepat dan tepat. Dan juga pemerintah Kota Madiun memanfaatkan platform digital dalam perluasan informasi tersebut. Salah satunya terkait adanya website Madiun Today yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Bahkan pembawa acara sempat memuji terobosan Pemkot Madiun yang menghadirkan sebuah layanan informasi digital layaknya sebuah portal berita pada umumnya. Tak heran pemanfaatan platform digital dalam bidang informasi cukup baik di Kota Madiun. Presiden Direktur Solopos Arief Budi Susilo mengatakan penghargaan tersebut setidaknya mengacu 2 hal, yakni relevan dan responsif. Terobosan yang dilakukan pemerintah daerah harus relevan dengan kondisi yang ada. Selain itu harus responsif dengan masyarakat sebagai subjek yang dilayani. Sejumlah kepala daerah tersebut dinilai sudah melakukan itu dengan terobosan dan kebijakan masing-masing. Presiden Direktur Solopos berpesan, semoga penghargaan tersebut melecut semangat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya, serta menjadikan pemerintahan lebih kredibel dan dapat menjadi salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan. Amanda, Suara Madiun. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung.
Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, terima kasih untuk sahabat Jawa Timur dan juga sahabat Erlangga Forum yang masih setia untuk mengikuti program sore hari ini. Kita akan melanjutkan lagi untuk berdiskusi untuk selanjutnya bersama juga masih akan dipandu oleh Bapak Prawitra Tralip. Silakan Pak Prawitra. Terima kasih Mbak Tika. Baik pemirsa, ini sudah masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu juga ini, yaitu pakarnya ekonomi sekaligus pakarnya kesehatan, karena beliau adalah Kaprodi Magister Ekonomi Kesehatan, yaitu Bu Dr. Nimade Sukartini. Ya, monggo Bu Dr. kira-kira apa sih yang dapat disampaikan pada sore hari ini, hal-hal yang berkaitan dengan orkestrasi tata kelola ekonomi di kala pandemi. Terima kasih Pak Dr. Prawitra. Dan selamat sore saya ucapkan kepada semua pemirsa Radio Suara Sidoarjo. Sebelumnya izinkan saya juga menyapa Mbak Tika selaku host dari Radio Suara Sidoarjo, Pak Prawitra Tralip selaku moderator hari ini, dan semua Bapak Ibu guru besar dari Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga yang sangat saya hormati, Bu Dr. Nuri Herawati pada kesempatan sore ini ikut bergabung, yang saya hormati Pak Rudi Purwono selaku Wadirdi 1 dan Bapak Profesor Badri Munisupoco selaku Direktur. Tidak lupa juga saya sapa semua pemirsa Suara Radio Sidoarjo mulai dari Surabaya sampai Sampang, sampai Kediri, sampai tadi ke Lumajang dan Pasuruan dan seluruh pelosok Jawa Timur. Memang radio itu seperti sebuah lembaga penyiaran yang saat ini mulai harus kita perhatikan, karena merupakan salah satu lembaga penyiaran yang paling up to date saat ini. Kalau kita lihat tadi salah satu slogan di Suara Sidoarjo adalah radio adalah sahabat selama isoman. Nah, kondisi ketika kita sekarang ada pandemi, beberapa sahabat atau saudara keluarga kita mengalami sakit, terpapar virus. Nah, radio itu merupakan salah satu teman setia untuk menemani isoman. Juga kalau kita rujuk beberapa pendapat dari Kepala Negara, radio adalah satu suara tapi berjuta telinga. Artinya manfaat dari radio itu sangat besar, baik itu bagi perkembangan ekonomi maupun dari sisi kesehatan, karena tadi radio adalah sahabat selama menjalani isoman. Baiklah, tanpa panjang lebar, izinkan saya share screen. Sebelumnya saya izinkan Pak off kamera karena supaya share screen-nya agak lancar. Mudah-mudahan share screen-nya sudah kelihatan, bisa kelihatan nggih? Pak Prawita bisa kelihatan nggih? Bisa Ibu. Nggih, terima kasih. Topik kita hari ini adalah seperti yang ini adalah tata kelola ekonomi di kala pandemi. Nah, tadi saya dikenalkan sebagai KPS Magister Ekonomi Kesehatan. Itu adalah prodi baru yang akan segera dibuka di Sekolah Pascasarjana. Nah, prodi Magister Ekonomi Kesehatan ini akan mencoba mempelajari apa itu nilai ekonomi dari kesehatan. Jadi pendekatannya adalah multidisiplin yang mudah-mudahan insya Allah kalau tidak semester ini akan segera kita mulai aktif semester depan. Nah, bagaimana nilai ekonomi dari kesehatan? Nah, selama ini kita tuh percaya bahwa barang ekonomi itu sing ketok, sing ono wujude, sepatu, baju, tas. Selama itu yang menjadi pikiran kita, itu barang. Tapi kita lupa bahwa kesehatan itu adalah salah satu barang ekonomi yang paling unik saat ini. Kenapa? Kalau
barang tadi sepatu, tas, baju itu bisa dipisahkan, pelaku ekonominya berbeda, baik dari sisi individu rumah tangga, perusahaan, artinya individu rumah tangga nantinya akan bertindak sebagai konsumen, rumah tangga perusahaan akan bertindak sebagai produsen. Di sana ada peran pemerintah untuk mendukung produksi itu bisa berjalan lancar, misalnya dari sisi penyediaan infrastruktur, fasilitas pajak, dan lain-lain. Kalau rumah tangga perusahaan ini bisa berproduksi dengan produktif, surplus, maka bisa akan diekspor, kita akan masuk ke perdagangan internasional. Tapi apa bedanya dengan kesehatan sebagai barang ekonomi? Nah, kesehatan itu adalah barang ekonomi yang paling unik, bersifat unik. Jadi kalau tadi pelaku ekonominya terpisah, yang memproduksi umumnya rumah tangga perusahaan, yang mengkonsumsi adalah individu. Kesehatan itu yang nanti salah satu nilai ekonomi dari kesehatan yang akan kita pelajari di Magister Ekonomi Kesehatan itu adalah dia unik, diproduksi dan dikonsumsi sendiri oleh individu. Itu sebabnya dia unik. Kalau saya ingin sehat, maka saya harus aktif memproduksi kualitas kesehatan saya saat ini. Kalau barang ekonomi mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan, sama. Tadi dikatakan ini pandemi awalnya adalah masalah kesehatan, kok ujung-ujungnya merembet ke ekonomi. Nah, di samping karena dia unik, barang ekonomi yang unik, ketika kita sebagai produsen kesehatan bagi diri kita sendiri, misalnya kita mengalami sakit, maka kita pun tidak bisa mengkonsumsi nilai ekonomi dari kesehatan itu. Nah, misalnya di masa sekarang pandemi ini, beberapa sahabat saudara kita yang masih belum cukup sehat untuk beraktivitas, isoman atau harus berobat di rumah sakit, itu kehilangan waktu ekonomi. Misalnya biasanya kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bekerja, bisa menghasilkan manfaat ekonomi pendapatan. Nah, kalau kita kehilangan nilai dari sehat itu dalam kondisi sakit, maka otomatis kita kehilangan peluang bekerja dan memperoleh pendapatan. Nah, itu kaitannya antara ekonomi dan kesehatan saling mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi sekarang ini tekanannya itu saling mana yang lebih kuat ini, apakah kita memprioritaskan kesehatan lupa pada ekonomi dengan berbagai kebijakan, atau sudah terlalu lama, mari kita tekankan ekonomi. Nah, pandemi ini yang sudah masuk ke negara kita di awal bulan Februari kemarin itu, di teori ekonomi namanya menciptakan suatu kondisi disequilibrium, ketidakseimbangan. Banyak sekali ketidakseimbangan yang muncul. Yang pertama, kita harus beradaptasi dengan kondisi supaya cepat mengurangi penyebaran virus. Berbagai kebijakan dari pelaku ekonomi yang ketiga, kalau kita lihat di atas adalah pemerintah. Pemerintah menyarankan kita PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat, dan apalagi nanti mudah-mudahan itu adalah tujuannya untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi pandemi ini, supaya disequilibrium yang ada di ekonomi yang disebabkan oleh kesehatan itu bisa kita segera atasi. Bagaimana? Hal itu perlu proses. Proses itu supaya kondisi keseimbangan, kondisi kesehatan masyarakat ada dulu, kembali ke aktivitas normal ekonomi, dan itu yang kita sebut dengan menuju keseimbangan baru. Nah, selama pandemi ini pelaku ekonomi, baik itu dari rumah tangga individu, perusahaan, pemerintah, semuanya menghadapi suatu risiko. Nah, risiko itu apa? Karena pandemi ini relatif, meskipun sudah kalau kita lihat sejarah itu berulang terjadi, tetapi ini merupakan salah satu fenomena yang baru. Pandemi ini dengan adanya globalisasi, sektor ekonomi luar negeri tadi lebih cepat tersebar, merebak ke berbagai negara. Nah, Bu Nuri tadi mengatakan
bagaimana perilaku individu dan rumah tangga perusahaan itu di sektor mikro beradaptasi dengan kondisi ini. Nah, ada beberapa studi nanti, tapi ada satu studi yang cukup menarik yang sedikit ingin saya singgung sebelumnya. Ini dilakukan di Yogyakarta. Jadi ditemukan ketika awal-awal pemerintah menghimbau kita melakukan PSBB namanya waktu itu, kita potong penyebaran virus ini dengan pembatasan sosial berskala besar, itu adalah PSBB. Ternyata masyarakat itu sebagian besar karena mungkin kurang informasi, tidak percaya bahwa pandemi ini berlaku. Jadi takut tidak dengan berbagai informasi, arus informasi. Jadi dari bulan Februari, Maret, kemudian di situ ada hari raya lama, libur, kemudian mulai bulan Mei mulai puasa, terus sampai Juli, Agustus berlanjut. Nah, studi itu dilakukan bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan kondisi yang awalnya adalah resesi kesehatan, kemudian jadi berdampak pada sektor ekonomi. Mereka itu mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti dengan virus ini karena misinformasi tadi. Saya justru lebih takut pada tidak bisa menghasilkan pendapatan yang nantinya berdampak pada kelaparan. Jadi resiko kelaparannya itu yang lebih dominan yang dipahami oleh masyarakat dengan subsampel yang itu. Kemudian uncertainty. Ada juga studi yang lain nanti akan kita singgung, itu dilakukan oleh LIPI, dilakukan oleh lembaga yang lain, itu mengatakan menurut Bapak Ibu berapa lama sih pandemi ini akan berlangsung. Nah, jadi menggunakan pendekatan matematika, proyeksi ekonomi, ingin mengetahui seberapa lama sih pandemi ini berdampak pada kondisi ekonomi. Sebagian optimis mungkin memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, tapi tetap beberapa yang pesimis. Nah, ketidakpastian itu muncul karena tadinya mungkin nanti kita akan selesai di bulan Juli. Ternyata Juli, Agustus pasca hari raya naik lagi kasusnya. Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober, November akan berakhir. Ternyata habis tahun baru meningkat sampai sekarang. Nah, ketidakpastian yang kita tidak tahu dari kondisi kesehatan ini telah membawa dampak jangka panjang pada kondisi ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah hanya kesehatan ini satu-satunya yang berdampak pada ekonomi? Oh tidak, ada banyak hal lain. Tapi selama setahun terakhir ini kita bisa mengamati bahwa kesehatan itu, masalah kesehatan dominan mempengaruhi kondisi kita di ekonomi. Tetapi pandemi ini bersamaan dengan perkembangan information communication teknologi yang belakangan ini sangat cepat berkembang di seluruh belahan dunia, itu juga membawa banyak peluang. Nah, selama pandemi ini saja yang tadinya kita membayangkan kita harus beli obat, ketika sakit kita harus ke ke apotek membeli obat, sekarang ada profesi-profesi baru, telemedicine, kemudian ada Grab yang bisa memanfaatkan peluang untuk kita bisa tetap mengkonsumsi obat tanpa harus meningkatkan risiko terpapar di luar rumah. Kemudian ini beberapa dampak ekonomi, ini laporan dari beberapa lembaga yang cukup kredibel. Yang pertama adalah dari studi yang terbaru yang dilakukan di Jogja, tim kesehatan UGM, kemudian ada dari International Labour Organization, kemudian juga ada dari IMF. Dampak langsung dari masalah kesehatan ini, karena kita sebagian besar mengikuti kebijakan PSBB, sebagian besar kita harus tinggal di rumah, kemudian pembatasan aktivitas produksi, pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi sedikit terkontraksi seperti yang sudah disinggung oleh Prof. Badri sebelumnya. Nah, kondisi ini dari laporan BPS yang juga disinggung oleh Prof. Badri ternyata membawa dampak lebih serius pada perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya dari sisi pendapatan. Nah, dari sisi pendapatan ini juga turun yang berdampak signifikan pada persentase penduduk miskin. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata sektor-sektor primer yang tidak dengan dinamis beradaptasi itu yang mengalami
dampak cukup serius. Pertanian dan sektor primer lainnya itu mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi sebelum pandemi, ternyata dilaporkan setelah pandemi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, apa saja yang sudah dilakukan? Ini kita sudah sering dengar, ada mulai dari langkah moderat itu 3M, kemudian proses adaptasi yang sangat panjang dari awal Februari 2020 hingga sekarang itu telah menimbulkan ketidakseimbangan di sektor kesehatan. Kita tidak hanya banyak kehilangan saudara, tapi juga nakes. Nah, ketidakseimbangan ini salah satunya di proses kuratif itu sekarang sampai sering kita dengar bagaimana upaya nakes itu mengkombinasikan tidak hanya dengan melalui treatment medikal, tetapi juga berusaha memahamkan individu itu melalui dari nilai internal apa yang harus kita kerjasama, sinergi dengan nakes supaya kondisi ketidakseimbangan dalam kondisi sakit itu bisa segera diatasi. Nah, itu proses kuratifnya ada 3K namanya, yang diistilahkan kaji informasi, kelola emosi, karena itu juga bisa mempengaruhi begitu khawatirnya kita terlalu banyak di sebelah kita yang sakit, kemudian tetangga, saudara, kemudian nakes juga menjadi korban. Nah, itu salah satunya adalah upaya-upaya untuk mempercepat disequilibrium kesehatan itu menuju keseimbangan baru. Nah, salah satunya mengembangkan hobi. Kalau kita lihat kemarin-kemarin itu kita lihat beberapa nakes di kabupaten kota di Jawa Timur itu sampai mengajak pasien yang sedang ini, ayo keluar berjemur sambil memancing. Nah, hobi-hobi yang dianggap itu adalah bisa membantu kondisi tidak sehat itu mempercepat menjadi sehat. Artinya nilai ekonomi kesehatan itu sudah sedemikian terganggunya dan semua upaya harus dilakukan untuk mempercepat ke kondisi equilibrium itu. Nah, di tata kelola level rumah tangga, karena sedemikian banyaknya yang terkena kasus PHK, kemudian berdampak pada pendapatan, apa yang sering kita dengar belakangan ini di masyarakat. Yang pertama, kita harus berupaya beradaptasi dengan kondisi yang penuh dengan uncertainty ini. Kita boleh berharap bulan depan, 2 bulan lagi ini akan selesai, tapi kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya ini akan selesai. Nah, dampak pada pendapatan, kalau dari sisi ekonomi itu prioritaskan belanja, itu salah satu mengurangi uncertainty ketika pendapatan kita terguncang. Kalau di marketing, dulu kita sangat ngikut proses-proses apa yang ada di masyarakat. Misalnya dulu kita terbiasa belanja impulsif begitu, dengar informasi ini, informasi itu, karena tadi kita tidak mengkaji informasi itu benar apa tidak. Di awal-awal pandemi bisa kita lihat dampak ekonominya itu semua masyarakat mencoba memborong masker, sanitizer, sampai beli jamu untuk meningkatkan imun. Itu artinya semua upaya itu harus dilakukan, tapi perlu memfokuskan pada prioritas. Nah, banyak hal-hal yang menjadi pengeluaran rumah tangga terganggu karena proses selama PSBB ini. Misalnya kalau di rumah tangga muda itu masih ada tanggungan hutang. Di awal-awal itu bagaimana pemerintah berperan menyiasati restrukturisasi hutang, baik itu misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, dan lain-lain. Kemudian efisiensi konsumsi, dan lain-lain. Nah, kita masyarakat umum yang bukan dari jalur medikal resmi itu biasanya sampai saat ini sebagian kecil mudah-mudahan masih tidak percaya bahwa pandemi ini konsekuensi ekonominya cukup besar. Nah, apalagi katanya dokter selalu menjelaskan pandemi ini membawa dampak konsekuensi ekonomi, apalagi pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit bawaan. Nah, sepintas supaya ada gambaran ini,
sebelum ada pandemi COVID itu biaya kesehatan itu ini di gambar yang bawah dulu di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Jawa Timur itu cukup besar, sudah per keluarga per minggu itu adalah hampir antara 100 sampai 200. Nah, Kalimantan itu salah satu yang pertama utara dan timur di mana spending untuk kesehatannya itu tinggi. Ini dalam kasus kondisi normal, belum ada pandemi waktu itu. Kemudian lebih lanjut data ini di-trace di sebelah kanan itu penyakit penyerta sebelum ada komorbid itu bisa yang menjadi komorbid pada masa pandemi itu bisa membawa konsekuensi tinggi. Nah, di sini CHE itu adalah catastrophic health expenditure, itu bisa membawa konsekuensi spending pada biaya perawatan yang cukup tinggi. Ini sebelum pandemi. Selama pandemi, memang mungkin tidak ada laporan yang resmi dulu, karena kita dikatakan perawatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Hanya saja sampai kapan negara bisa menanggung biaya kesehatan yang tinggi itu. Nah, ada beberapa laporan, mungkin itu formal dan informal, untuk 2-3 minggu sakit, itu kita sudah bisa mengeluarkan biaya ratusan juta. Nah, ini kalau dari share pengeluaran, ini nilai ekonomi yang nampak dari masalah kesehatan yang terjadi saat ini. Kemudian beberapa studi empiris itu dilakukan oleh LIPI, itu adalah kita di sini dibedakan menjadi yang pertama adalah sampelnya dari rumah tangga pekerja dan pekerja. Memang ini dilakukan tahun lalu bulan Juli 2020, tetapi kajiannya adalah sudah nasional 32 provinsi dengan sekian sampel. Nah, dari tahun lalu, Juli tahun lalu itu saja masyarakat masih terpecah opininya. Ada yang pesimis, ada yang optimis bahwa masalah kesehatan, guncangan kesehatan ini dan dampaknya pada perekonomian itu akan berlangsung berapa lama. Banyak yang masih pesimis, namun sebagian besar itu adalah terutama pelaku bisnis dengan omset di bawah 100 juta. Dia berekspektasi bahwa 6 bulan ke depan ini akan selesai. Nah, rekomendasinya salah satunya adalah dari sisi konsumsi. Kenapa? Karena kalau di ekonomi itu MPC itu membawa efek multiplier. Ini ada studi lain dari OPPO, kemudian ada studi dari BKKBN yang intinya saya percepat untuk yang BKKBN ini adalah ketika kesehatan fisik terganggu, tidak cukup selesai sampai di situ. Ketika gangguan itu berlangsung cukup lama bisa membawa ke konsekuensi mental. Ini sejalan dengan Erlangga Forum yang berlangsung minggu lalu kalau tidak salah ya, di mana di sana hadir Profesor Fendi dari Sekolah Pascasarjana dan beliau kepakarannya adalah psikologi. Nah, pendekatan psikologi itu juga menunjukkan bahwa nilai kesehatan itu sangat tinggi yang tidak hanya secara fisik akan berdampak, ternyata berdampak pada mental. Nah, tingginya tekanan yang dialami dan cukup lama selama pandemi ini, BKKBN Jawa Timur itu menemukan berdampak pada kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Nah, dari studi ini ditemukan adalah salah satu program BKKBN itu ternyata cukup terdampak, di mana ketika orang dirumahkan, pasangan usia subur yang mengalami gagal program itu cukup tinggi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan studi yang lain, temuan dari BKKBN ini ternyata menemukan kondisi kehamilan yang terjadi pada saat gangguan ekonomi itu cukup tinggi karena membawa dampak pada kesehatan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kebetulan ini menggunakannya adalah kejadiannya kondisi normal, tidak ada gangguan, tetapi itu adalah pada masa Ramadan. Nah, itu kalau ingin melihat bagaimana konsekuensi stok kesehatan yang dialami suatu masa. Jadi bayi-bayi yang lahir di masa pandemi ini, temuannya BKKBN itu ternyata membawa konsekuensi jangka panjang pada SDM kita di masa yang akan datang. Jadi singkatnya,
ekonomi atau kesehatan ini saling mempengaruhi saat ini. Bencana yang melanda di bidang kesehatan membawa konsekuensi jangka panjang bagi perekonomian suatu negara apabila kita tidak bersinergi bersama-sama untuk mengurangi dan menurunkan periode atau masa pandemi ini. Mungkin kurang lebih itu yang bisa disampaikan Pak Dr. Prawitra. Mohon maaf mungkin kalau agak panjang. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi memang menarik ini bahwa ketika kesehatan fisik terganggu juga berdampak pada terganggunya mental dan juga berdampak pada terganggunya kantong, gitu ya. Nah memang sekarang inilah hubungan ekonomi dan kesehatan. Jadi kesehatan dapat mengganggu keseimbangan kantong kita, begitu ya Bu Dokter ya kelihatannya. Baik, kurang lebih begitu. Ya, sebelum kita masuk pada sesi terakhir, closing statement dari masing-masing narasumber kita pada sore hari ini, saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk commercial break. Ya, baik. Terima kasih Pak Prawitra, juga Dr. Niumadia Soekartini untuk pemaparannya. Dan sahabat Jawa Timur, serta sahabat Erlangga Forum, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KESA Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan jasa 4.0 dengan mengedepankan single core system, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian Air Support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik sahabat, tidak terasa kita sudah masuki di sesi akhir ya untuk program Erlangga Forum sore hari ini, Pak Prawitra. Kembali kita akan menyimak kali ini ada closing statement begitu ya dari masing-masing narasumber. Silakan Pak Prawitra. Terima kasih Mbak Tika. Baik, untuk mengakhiri acara ini adalah angka baiknya kalau kita semua pemirsa hadirin dan hadirat yang menyaksikan acara ini untuk menyaksikan dan mendengar closing statement dari masing-masing narasumber kita pada hari ini terkait tema kita, orkestrasi ekonomi di era pandemi. Pada Prof. Badri, monggo disilakan. Terima kasih Pak Prawitra dan tentunya Mbak Tika serta semua pendengar Radio Suara Sidoarjo dan sahabat Erlangga Forum. Riset-riset di level organisasi menunjukkan bahwa menyeimbangkan orientasi jangka pendek dengan jangka panjang, istilahnya adalah ambidextrous, akan menghasilkan kinerja yang jauh superior dibandingkan pesaing. Nah,
logika ini sebenarnya bisa juga digunakan pada level negara maupun di provinsi, kabupaten atau kota, dan organisasi yang lain. Untuk menjadi negara maju di tahun 2045, Indonesia perlu menjadi negara yang ambidextrous. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 mutlak harus dilakukan. Namun, menyiapkan roadmap bagaimana orkestrasi sumber daya menuju Indonesia Maju 2045 harus dilakukan. Tidak hanya di level negara, kembali lagi saya sampaikan, juga pada level provinsi, kabupaten atau kota, dan semua organisasi yang nantinya akan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Maju 2045. Demikian Pak Pawito. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan dengan doa ikhtiar kita bersama, Indonesia dapat lepas dari middle income trap pada tahun 2045. Mudah-mudahan sebelum 2045 sudah terlihat hilalnya, lepas dari middle income trap gitu. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah dari Prof. Rudi. Monggo Prof. Rudi. Oke, Pak Witra. Jadi apa yang bisa dilakukan pada saat ini adalah bahwa dalam konteks ekonomi, pemerintah pusat ya bersama-sama dengan pemerintah daerah dari provinsi dan kabupaten kota serta Bank Indonesia dan Jasa Keuangan, mari bersama-sama dalam konteks saat ini adalah satu, memberikan perlindungan kepada rumah tangga yang terdampak, apakah dalam bentuk bantuan sosial ataukah dukungan-dukungan lainnya, sehingga dalam konteks ini rumah tangga yang terdampak bisa terbantu ya dalam kondisi ekonomi yang serba sulit. Yang kedua adalah memberikan dukungan bagi dunia usaha ya, dunia usaha dalam bentuk berbagai stimulus dan berbagai kebijakan yang intinya adalah mengakselerasi dan melindungi dari semua usaha, baik itu usaha besar dan UMKM yang luar biasa pada saat ini semuanya otomatis relatif tidak bisa bergerak. Meskipun catatan kita pada triwulan kedua 2021 ini menunjukkan posisi yang baik. Intinya adalah kita mengetahui hubungan keterkaitan antara upaya kita pemerintah dalam proses untuk memitigasi penyebaran COVID-19 ini dengan menyelaraskan dengan aspek ekonomi. Harapan kita adalah masyarakat juga dalam orkestra ini memahami ya langkah-langkah untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Ya. Artinya bahwa perbaikan ekonomi di triwulan ketiga dan 4 bisa dilaksanakan secara baik jika masyarakat juga mendukung dalam proses pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, yang terakhir adalah peran dari pemerintah, yaitu bersama-sama dengan pemerintah, dunia usaha, ya, dan juga rumah tangga yang terdampak. Mari bersama-sama kita merasakan secara keseluruhan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini dengan memberikan bantuan dalam bentuk pelayanan dalam pelatihan bisnis usaha yang selaras dengan profesi yang ada saat ini di masyarakat dan bagaimana bisa berkembang ke depannya. Dan juga melakukan langkah-langkah riset yang tadi disampaikan oleh Prof. Badri, ya, Dr. Nuri, dan Dr. Nimadi dalam rangka kita bisa memberikan kontribusi dalam proses perbaikan dalam aspek kesehatan, sekaligus juga dalam pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia dalam proses pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam kita mencapai satu abad Indonesia atau 100 tahun yang sama. Terima kasih, Pak Witra. Baik, terima kasih Prof. Rudi. Baik, selanjutnya kita dengar closing statement dari Bu Nuri Herawati. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, universitas, ya, pendidikan tinggi lah harus berperan aktif gitu, dalam pengembangan kurikulumnya, sehingga dapat menyiapkan dan mengembangkan SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0 atau smart society 5.0 ini. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Rudi maupun Bu Made dan juga Pak Badri tadi, bahwa ini penyiapan pengembangan SDM ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga
kita bisa mencapai Indonesia maju di tahun 2005. Saya rasa itu Pak Prawita. Harus sejalan ini ya perkembangan SDM dengan ekonomi begitu. Nah, selanjutnya ini Bu Dr. Nimade Soekartini, monggo Bu. Terima kasih Bapak Dr. Prawita. Ini singkat saja karena agak noise di rumah saya. Mari secara bersama-sama bersinergi kita berupaya untuk menurunkan risiko pandemi ini agar kita bisa menurunkan risiko di bidang kesehatan untuk mencapai optimalisasi aktivitas ekonomi agar kita bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, tidak hanya jangka saat ini, jangka menengah dan jangka panjang. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Nimade Soekartini. Nah, sebelum kita mengakhiri, ini ada request spesial ini dari Pak Teguh Santoso kelihatannya. Pak Teguh kelihatannya ingin bertanya. Ya, ya, monggo Pak. Tadi daripada saya bacakan di kolom chat, monggo Pak Teguh langsung ditanyakan ke narasumber. Mumpung waktunya kita masih ada. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Ngawi tanya. Oh, iya. Ini sekedar sharing. Saya baca dari beberapa artikel artikel yang ada dari UI atau apapun. Dampak pandemi ini akan kita nggak tahu, unpredicted, agak bisa short, middle atau long term. Untuk kelas menengah mungkin ya, kalau saya baca data statistik, kalau kelas menengah atas mungkin halo. Ya, silakan Bapak. Halo ya Pak Teguh, jelas suaranya. Untuk kelas menengah ke atas, mungkin mereka bisa mensiasati, mungkin bisa mengerem cash flow, mereka bisa memainkan idle asset untuk menjadi income, sehingga bisa yang namanya free cash flow yang semula itu 1 tahun, mereka cuma bisa 4 bulan, tapi mereka bisa mengatur dengan kepandaian mereka membaca, karena kelas menengah membaca sesuatu. Tapi untuk yang kelas bawah, apakah mereka mampu untuk itu adapted? Karena jujur aja, mereka udah mikir besok makan apa ini gua. Kita makan apa ya? Belum yang terjerat utang, yang semula mereka punya cadangan untuk kredit ini sekarang agak susah. Ini yang kami alami di pasar-pasar juga agak kacau. Nah, untuk ini selama ini yang kami tahu, rata-rata masyarakat itu tidak dapat asupan ilmu atau apapun yang mungkin dari pasca sarjana atau dari kampus. Jadi ada distance, ada jarak. Apa ini mereka sehingga eksis aja udah berjalan, mereka struggle for life. Nah, karena mereka kelas bawah tidak bisa membaca, jadi struggle for life. Termasuk mahasiswa. Kemarin saya ke Surabaya melihat suatu fenomena yang luar biasa dengan istilah konsep thrifting. Thrifting itu mereka tidak diajari di sekolahan, tapi mereka membaca dan eksis sekarang. Banyak mahasiswa bermain dengan thrifting atau barang bekas, ataupun yang bermain dengan barang vintage atau barang-barang loak. Mereka bisa membaca itu. Tapi yang bawah tidak ada. Nah, selama ini kami belum tahu bagaimana konsep-konsep ya mungkin dari tadi ekonomi kesehatan. Hanya udah membahas juga masalah distance, penurunan dari data. Bagi mereka susah makan atau apapun, itu belum ada yang resep khusus, belum ada tool khusus memudahkan masyarakat bahwa membaca data. Itu aja, mohon masukan. Ya baik Bapak, ya terima kasih. Mungkin bisa dilanjut di khusus Prof. Badri ini ditanya tadi ini. Betul. Yang lebih tepat ini tadi yang short term Prof. Rudi Purwono yang lebih pas. Monggo. Oke, baik. Monggo Prof. Rudi. Oke, matur nuwun Cak Pawitra. Pak Teguh Santoso, salam hormat. Salam hormat. Oke, luar biasa ini diskusi kita dalam rangka mencari solusi terbaik persoalan yang dihadapi masyarakat di level bawah. Memang dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu semuanya yang sangat-sangat terdampak yang merasakan kondisi sulit adalah masyarakat bawah. Benar, cash flow sangat sempit ya. Artinya pendapatan pagi untuk konsumsi siang.
pendapatan siang untuk konsumsi sore. Ini yang terjadi di masyarakat level bawah. Yang ini jumlahnya sangat besar. Ya, kalau kita bicara ya jumlahnya rumah tangga ini sangat besar. Makanya dalam konteks ini kita berharap sustainability dari pertama skema bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Namun memang harus benar-benar sangat terukur dalam arti berapa jumlah yang harus dibagikan dalam termin waktunya. Ini pertama. Yang kedua, ini modal sosial. Saya sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman ya, komunitas ya, termasuk yang dilakukan oleh Pak Teguh sendiri dan Cak Ahen ya, sebagai komunitas masyarakat dalam berbagai organisasi yang ada untuk bisa menggerakkan bagaimana kita bisa membeli barang atau produk di sekitar kita. Ya. Kalau keluarga kita mengkonsumsi, maka upayakan kita mengkonsumsi atau membeli produk atau komoditas yang ada di sekitar kita. Tetangga kita jualan penyetan yang selama ini tidak bisa jualan karena memang kalau penyetan pasti sore, dan sore kita pelaksanaan PPKM sampai jam 9. Sehingga maka rumah tangga yang saat ini dalam kategori mengkonsumsi dalam arti masih bisa bertahan ya, karena kita masih ke kategori kelas menengah ke atas, maka belilah di rumah tangga sekitar. Nah, yang ketiga, skema yang harus dilakukan adalah memang benar. Apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah melatih mungkin out of the box. Yang selama ini kita mungkin banyak hal-hal yang di luar apa yang kita perhatikan, mengoptimalkan potensi-potensi tadi oleh Pak Teguh menggambarkan bagaimana peran dari mahasiswa bisa mengoptimalkan dengan ada yang sekitarnya. Nah inilah yang kita harus laksanakan. Maka saya sepakat Pak Teguh dan Cak Ahen dan juga para mahasiswa yang hadir di sini yang levelnya pasca sarjana, mari kita bisa mengakselerasi dengan programnya sekolah pasca sarjana pada khususnya ya, pendidikan singkat pada umumnya juga program yang ada untuk bisa membuat program-program yang bisa diakselerasi oleh masyarakat bawah. Ya, terutama kelompok yang sangat tertekan, yaitu kalau kita bicara ada rumah tangga dengan income di bawah 500.000. Yang selama ini mungkin usahanya adalah sebagai pedagang kaki lima ataupun rumah tangga yang kategori prasajarana. Itulah maka kita berharap Prof. Badri dengan mengakselerasi dengan programnya ekspor ini, Airlangga Forum, untuk bisa membuat program yang bisa dilaksanakan oleh mereka secara taktis, ya, karena ini tidak bisa kita lakukan dalam konteks yang normal. Ya, mereka tidak bisa beraktivitas. Kalau PPKM ini dilaksanakan di level 4 ini sampai katakan akhir Agustus, maka akan semakin parah kondisinya. Ya. Tapi untung pemerintah sudah membuat skema level 3 sampai level 4. Nah, kita harapkan ada perubahan-perubahan sampai ke level yang lebih rendah dan bisa kita lebih beraktivitas. Saya sepakat bahwa aktivitas ekonomi itu seiring dengan mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk tertekan karena faktor pelaksanaan kita memitigasi penyebaran dari COVID. Nah, inilah kita mencari solusi dari berbagai hal, termasuk berbagai skenario yang bisa kita lakukan dari peran dari pemerintah dan dari peran modal sosial, kemudian dari peran perguruan tinggi dengan membuat program yang aktif untuk produk-produk yang di luar apa yang kita skenario. Mungkin Prof. Badri mungkin bisa ditambahkan terkait dengan itu, atau Bu Nuri silakan, dan Bu Made. Mungkin ada tambahan dari Bu Nuri dan Bu Made sebelum kita akhiri. Cukup Pak, cukup. Cukup Pak. Terima kasih. Baik. Jadi di akhir acara ini mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terakomodir mengingat keterbatasan waktu. Tapi izinkan saya menyampaikan kata-kata bijak dari orang bijaksana yang mengatakan bahwa manusia itu ada 3 tipe. Yang pertama, dia berpikir besok apa yang kita makan. Yang kedua, dia berpikir besok makan di mana. Yang ketiga, berpikir besok makan dengan siapa. Apapun kita kategori yang mana, mudah-mudahan kita bisa membantu yang di bawah kita. Tapi yang jelas jangan menjadi tipe manusia yang keempat, yaitu manusia yang berpikir besok siapa yang akan kita makan. Itu tidak boleh.
Baik, saya kembalikan kepada Mbak Tika. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Prawitra. Boleh applause dulu dong untuk Pak Prawitra sebagai moderator kita. Masya Allah dengan closing statement yang begitu luar biasa. Ini langsung semangat gitu loh mendengarkan closing statementnya tadi ya. Harus semangat itu. Aduh, oke. Terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih Prof. Badri, juga Prof. Rudi, juga Prof. Ri Iswati, juga Dr. Nuri serta Dr. Nimbadi. Terima kasih banyak semua. Semoga sehat selalu. Prof. Prawitra juga. Sampai jumpa lagi di program Erlangga Forum selanjutnya. Program Erlangga Forum ini juga disiarkan serentak di Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Teguh, Cak Hayen. Matur nuwun, Cak Teguh. Cak Hayen.